Hey yo 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 yo, what's up bro? Welcome back to my channel Autoskip. Kali ini kita akan memberikan gambaran terkait permainan pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Thailand yang terjadi tadi malam di semifinal Mandiri Cup atau AFF Liga Tarkam. Baik, tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita masuk ke gameplaynya. Let's go. Oke, kita sudah masuk ke gameplaynya. Jadi pertandingan tadi malam memang saya nggak terlalu memperhatikan guys ya, tetapi sepertinya tadi malam itu permainan sangat bagus sekali ya, dengan starting yang kalian bisa lihat sendiri di IG Timnas Indonesia. Pak Gerald Vandenberg itu menggunakan seperti biasa formasi 4-3-3 dengan pendekatan setiap pemain itu jaraknya dekat-dekat guys. Nah, itulah yang kemudian menjadikan timnas Indonesia itu possessionnya lebih tinggi daripada Thailand ya. Jadi penguasaan bolanya atau ball possession timnas Indo itu lebih bagus ketimbang timnas Thailand karena ya seperti itu, tapi penguasaan bola di areanya sendiri ya. Jadi penguasaan bola di areanya timnas Indo atau bahkan hanya masuk ke lapangan 3/2-nya nggak salah ya, 3/2 atau 2/3 lah. Jadi jarang yang kemudian bisa beberapa kali memang bisa mengancam, tetapi lagi-lagi eksekusinya ya, eksekusi dan juga kesiapan pemainnya ya, itu sepertinya kurang. Pada malam hari ini tadi malam Arkan Kakak bahkan Verviki itu tidak jadi starting tapi main di babak kedua. Kemudian di akhir pertandingan Jens Reven dan juga Erling Caraka atau Hoki Caraka diduetkan. Harapannya apa ya, biar mencetak gol karena kita butuh gol pada saat itu ya, karena posisinya kan timnas Indonesia itu tertinggal 1-0 ya. Jadi awalnya tertinggal 1-0 atas Thailand berhasil mencetak gol karena ada kesalahan di lini tengah yang akhirnya itu bisa dianulir menjadi gol. Nah, gol ini dicetak oleh El Pato. Kalian masih ingat El Pato ya? Yang pemain Thailand ketika dulu zamannya di Marcelino ya, dia mencetak gol selebrasinya gaya patok, maka ya itu disebut El Pato. Nah, tadi malam pun mencetak gol, dia selebrasi guys. Nah, banyak yang mengira, bahkan saya pribadi, timnas Indo kan kalah ya, akan kalah karena memang 1-0 itu bertahan sampai cukup lama, hampir pertandingan sampai mau selesai. Tetapi ada satu keajaiban di mana ketika terjadi tendangan sepak pojok, alhamdulillahnya Jens Reven mendapat bola yang kemudian disundul dan menjadi gol. Nah, itu sangat bagus sekali sehingga poin 1-1 ini menjadi titik menang atau titik yang memang diperlukan. Nah, pertandingan berlangsung selama hampir kurang lebih 120 menit. Iya kayaknya 120 menit karena ada tambahan waktu seperti biasa, dan kemudian di setelah itu timnas kita tapi tetap bagus loh guys ya. Saya sangat senang sekali dengan permainan mereka karena gini, beberapa orang memang tidak mau atau tidak berekspektasi apa-apa kalau misalkan timnas kita kalah di AFF. Gak apa-apa, penting itu di
beberapa yang akan diikut sertakan, kan seperti itu. Jadi susah. Nah, di 120 menit itu keadaan pemain memang sudah capek sekali guys, sudah capek, dan juga ya seperti itu karena main 2 babak ditambah tambahan waktu, harapannya ya bisa mencetak gol salah satu lah, tetapi karena memang kedua negara ini sangat kuat, akhirnya untuk tadi malam permainan sangat bagus sekali ya, walaupun sampai dagdikduk hati jantung penonton karena sampai adu penalti, dan adu penaltinya pun bagus sekali karena di awal ketika penalti itu gagal ya, jadi El Pato El Pato tadi ketika mengeksekusi penalti dia gagal, sehingga paling tidak itu menjadi apa ya, mental, sehingga para pemain Thailand itu terkena mental, dan pemain Indo akhirnya bisa pede walaupun di eksekusinya itu ada yang gagal. Jadi paling tidak mereka itu kena mental karena ada yang gagal, sehingga seperti itu. Nah, walaupun tim Thailand kipernya beberapa kali bisa melakukan save bagus, kemudian juga ketika penalti dia berhasil nebak gitu loh guys. Jadi arah bolanya kemana itu seringnya bisa ditebak oleh kiper, itu bahaya sekali, itu akan jadi kiper baik ya, kiper bagus di masa yang akan datang, karena itu berhasil menebak penalti. Kebanyakan dari tendangan yang dilakukan oleh King Indo itu berhasil ditebak oleh mereka, oleh kiper mereka. Nah itu sangat bahaya sekali. Nah, kiper kita itu beberapa kali memang belum bisa menebak arah bola, tetapi ya pada akhirnya sekali bisa menebak langsung bisa menepis, itu bagus sekali. Dan alhasil ya di tendangan yang terakhir itu kita bisa menjadi pemenang ya, jadi seperti itu. Nah, sangat salut kepada Hoki Caraka ya, karena dia menjadi penendang penentu, penendang kelima. Kalau dia gagal itu sudah pasti sudah pasti kita nggak lolos. Dan ketika Hoki itu menendang itu menjadi beban tersendiri. Kita tahu ya, Hoki itu kan beberapa kali kena hujat netizen yang nggak bertanggung jawab ya. Nah itu menurut saya ketika dieksekusi penalti itu pasti bebannya sangat besar sekali. Nah ketika dia kok sampai gagal, sudah pasti tangannya netizen yang nggak bertanggung jawab akan bersiap menyerang. Bukan hanya Hoki saja, sebenarnya semuanya timnas itu punya beban tersendiri, karena ketika mereka gagal membawa Indonesia ke final itu sudah akan dihujat oleh netizen. Nah maka salut untuk teman-teman kita timnas U23, langkah kita masih jauh, masih ada final melawan Fuyung Hai. Fuyung Hai ya, timnas Vietnam yang itu juga termasuk tim kuat, tapi nggak apa-apa, kita pasti bisa menjadi juara. Dan ingat bahwasanya Piala AFF ini adalah ajang latihan untuk kita kemudian natap Piala Asia ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru saya.